Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu pasang badan itu. Muldoko itu kan kantor staf presiden, kepala KSP gitu ya. Dan ketika ada Presiden Jokowi kemudian dihina-hina sama Rocky, maka KSP harus ada di paling depan karena dia yang menjadi representasi dari Presiden Jokowi. Namanya aja kantor staf presiden gitu. Udah bener gitu. Soal Pak Muldoko itu, saya jawab aja. Pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu pasang badan itu. Muldoko itu kan kantor staf presiden, kepala KSP gitu ya. Dan ketika ada Presiden Jokowi kemudian dihina-hina sama Rocky, maka KSP harus ada di paling depan karena dia yang menjadi representasi dari Presiden Jokowi. Namanya aja kantor staf presiden gitu. Udah bener gitu. Dan Pak Muldoko itu sebenarnya bahasanya tuh bahasa santai aja. Saya sebagai prajurit, kata Pak Muldoko gitu ya, saya biasa mempertaruhkan nyawa dan raga saya, melakukan banyak risiko-risiko, mengambil banyak risiko. Jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko gitu ya, itu udah sesuai gitu. Karena dia kepala KSP. Bahwa kemudian menurut Rocky, Muldoko itu seperti preman bahasanya. Bagian mana dari bahasa Muldoko seperti preman? Itu kan bahasa prajurit. Muldoko merasa sebagai prajurit, dia bisa mengambil risiko-risiko yang bahkan mempertaruhkan nyawa dia sendiri gitu. Dia sudah terbiasa dengan itu. Jadi untuk situasi seperti sekarang ini kecil bagi Pak Muldoko gitu ya. Dan dia tidak bermaksud untuk mengambil risiko yang seperti disampaikan oleh Pak Muldoko ketika dia menjadi prajurit. Kalau dia mau mengambil risiko seperti ketika Pak Muldoko masih menjadi prajurit, ya udah didor si Rocky ini, udah dikarungin. Pak Muldoko cuma cerita gitu, bahwa dia biasa dan bisa gitu. Cuma sekarang dia belum ambil keputusan. Kenapa Rocky kok kayaknya takut sekali? Takut ya, udah mulai takut ya. Dan bahasa Pak Muldoko lagi-lagi bagi saya lebih santun dibandingkan bahasanya Rocky gitu. Kalau Rocky kan sudah jelas tuh, bajingan tolol katanya. Pak Muldoko kan enggak, bahasanya santun gitu. Saya biasa mengambil risiko. Apa coba? Bagian mana dari pernyataan Pak Muldoko yang preman? Nggak ada. Itu bahasa-bahasa prajurit. Semua prajurit itu punya keyakinan yang sama seperti itu. Dan prajurit bagi saya, ya bukan preman. Dia prajurit gitu. Dia diberikan keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Tapi ya sekali lagi gitu ya, untuk menghadapi orang seperti Rocky yang nggak tahu diri ini, memang nampaknya perlu preman kayaknya. Kayaknya Hercules yang bisa komentari Rocky baru sebanding gitu. Kalau Pak Muldoko masih nggak sebanding, masih terlalu halus. Kalau si sesama preman gitu ngadepin Rocky sesuai gitu. Bahasanya Rocky bahasa preman, bajingan tolol dihadapi sama preman, cocok tuh. Kalau ketemu, dua-duanya ketemu, selesai permasalahan. Terus Rocky juga bilang bahwa beda katanya antara pejabat publik dengan pribadi. Yang saya kritik itu presiden Indonesia, bukan Jokowi sebagai kepala keluarga. Tapi kan tetap aja kamu nyebut nama Pak Jokowi gitu. Dan bagi semua masyarakat Indonesia hari ini, Presiden Indonesia jelas adalah Pak Jokowi. Dan itu melekat. Ketika kamu menghina Presiden Jokowi, ya kamu menghina Pak Jokowi gitu. Kalau kamu merasa kamu cuma menghina fungsi dan jabatannya dan sebagainya gitu ya, ya kita tidak bisa terima itu gitu. Kalau kamu merasa Presiden itu boleh dihina, bagi kami enggak gitu. Presiden tetap aja nggak boleh dihina. Meskipun itu jabatan, fungsi dan sebagainya, tetap aja nggak bisa dihina. Lalu Presiden itu kita yang pilih kok gitu ya. Mayoritas masyarakat Indonesia memilih Pak Jokowi sebagai presiden. Ya nggak boleh dihina dong. Masa ada orang diangkat menjadi presiden terus kemudian presidennya dihina sih? Ya nggak bisa. Cuman kadang-kadang orang yang belajar ilmu filsafat kadang-kadang tidak dibarengi dengan belajar mengenai moral dan etika, tata krama dan adab. Moral, etika, tata krama, adab. Karena kurang di situ sehingga berfilsafat iya, logika iya, kemampuan menjawab secara ngeles juga bisa, tapi adabnya yang kurang.